Pergerakan rupiah saat ini sudah mencapai 15.700-an. Anda lihat sekuat apa rupiah bisa bertahan di level ini atau memang masih sangat rentan untuk terkoreksi lagi? Ya, mengingat tadi juga disebutkan bahwa memang The Fed, Bank Sentral US juga sudah menahan kembali suku bunganya di 5,25 sampai 5,5%, yang mana artinya untuk spread dari suku bunga Bank Indonesia BI Rate dan juga The Fed ini berarti di kisaran 50 basis poin, yang mana itu juga sudah cukup menarik. Artinya juga kita lihat implikasinya ke yield dari US Treasury tenor 10 tahun dengan surat berharga negara kita SBN tenor 10 tahun juga sudah semakin melebar. Artinya sudah lebih dari 220, lebih dari 230 basis poin. Ini menjadi cukup menarik bagi investor asing, terbukti juga pada pekan lalu, jadi RDG BI tanggal 19, kemudian di data transaksi BI minggu kemarin, pekan lalu, kita perhatikan sudah mulai ada capital inflow di SBN kita, kurang lebih sekitar 2 triliunan. Dan kalau ditotal dengan SRBI, yang merupakan juga instrumen investasi baru, itu total-total kurang lebih sekitar 3 triliunan. Artinya apa? Memang asing sudah mulai masuk ke kita, ke capital inflow sudah terjadi, meskipun kalau kita cermati di saham memang masih ada capital outflow 2 triliunan. Dengan adanya tadi suku bunga The Fed ditahan, kemudian spread yield-nya sudah semakin melebar, kemudian spread dari suku bunga acuan US dengan Indonesia juga semakin sekarang masih di 50 basis poin ya. Artinya tidak semakin sempit gitu ya. Itu membuat dari segi rupiah juga semakin terjadi penguatan. Khususnya untuk kemarin itu kurang lebih 0,5%, hari ini juga sekitar 0,5 sampai 0,6% terjadi penguatan meskipun belum closing market ya. Jadi kita cermati dengan adanya capital inflow tersebut dan juga optimisme pasar, dan juga kalau kita cermati memang Indonesia ini kita punya ekonomi yang cukup resilient, kita cukup stabil, cadangan devisa, pertumbuhan ekonomi, inflasi masih terjaga sekali, dengan kondisi juga saat ini masih relatively aman, stabil gitu ya, kondisi politik juga tidak yang terlalu gimana banget gitu ya, masih relatif stabil, sehingga membuat investor juga cenderung untuk oke untuk chip in di Indonesia, seperti itu. Baik, kita beralih ke Pak Dharma. Pak Dharma, kalau menurut Revo ini sudah terjadi capital inflow pasca ditahannya suku bunga The Fed, apakah ini juga yang Anda amati di Bank Mega? Ya, kalau kami lihat ya pergerakan rupiah hari ini memang masih ditopang ya oleh keputusan Bank Sentral Amerika atau The Fed yang menahan suku bunga acuan pada level 5,25 sampai dengan 5,50 pada hari Kamis kemarin. Namun patut kita waspadai adalah inflasi Amerika yang masih tinggi di level 3,7% versus targetnya sendiri pun masih di level 2%. Ini masih membuka peluang suku bunga acuan Fed akan kembali naik. Which is artinya sehingga menimbulkan menimbulkan potensi gejolak di pasar keuangan global di kemudian hari apabila memang keadaan ini tidak bisa diantisipasi oleh market itu sendiri. Tapi yang pastinya dampak ini juga akan membuat potensi aliran modal atau outflow keluar dari pasar modal. Itu yang akan membuat pergerakan dolar rupiah kemungkinan cenderung akan bisa kembali volatile apabila hal tersebut kembali terjadi ya, seperti itu. Baik, jadi menurut Anda memang rupiah ini masih sangat rentan terkoreksi. Tapi bagaimana jika memang di poin ini sudah peak begitu? Artinya mungkin di tahun depan ini sudah terjadi pemangkasan suku bunga oleh The Fed? Kalau kita perhatikan memang secara gap ya, kalau secara gap suku bunga acuan kita dengan Fed memang sudah cenderung semakin mendekat. Tapi kita perhatikan memang ada peluang untuk sentimen-sentimen yang akan dapat menekan rupiah ke depan apabila kebijakan higher for longer dari Bank Sentral Amerika ini dan perkembangan geopolitik saat ini juga akan membuat atau mempengaruhi ya harga-harga komoditi nantinya seperti minyak yang saat ini pada saat ini berada pada level $80 per barrel. Dan kalau kita perhatikan kembali, kalau kita lihat secara grafik dolar rupiah saat ini memang level resistance sudah terdekat yaitu di level 15.940. Apabila kita perhatikan kembali, kalau memang ini tertembus ya level resistance ini, kemungkinan multi tahunannya akan berlanjut pada level di 16.400 gitu. Tapi kalau kita perhatikan memang rupiah saat ini memang banyak sokongan kebijakan-kebijakan yang membuat saya rasa rupiah kembali akan semakin kuat karena memang kebijakan dari salah satu instrumen kebijakan pemerintah yaitu devisa hasil ekspor ini juga akan setidaknya menjadi amunisi ya untuk rupiah kembali menguat seperti itu. Baik, DHE nanti akan kita bahas lebih lanjut. Saya akan beralih lagi ke Revo. Revo, kalau Anda lihat penguatan rupiah ini masih akan berlanjut hingga ke level berapa? Ya, sekarang kan di 15.740-an, 50-an seperti itu. Nampaknya 15.700 menjadi level psikologi baru setelah mungkin 2 minggu terakhir ini tidak tersentuh lagi. Nah, itu menjadi target untuk jangka pendek ya untuk saat ini. Tapi untuk
jangka panjang memang saya juga inline dengan tadi bahwa memang ada uncertainty yang cukup luar biasa di luaran sana, yang juga tensi geopolitik yang masih luar biasa. Jadi yang membuat harga minyak juga, kalau kita perhatikan untuk hari ini saja, opening harga minyak baik itu Brent oil maupun WTI itu di 86 dan 82 dolar US per barelnya. Artinya ada lonjakan cukup signifikan, karena kalau ketika ada serangan dan sebagainya, hiruk pikuk di luaran sana itu yang membuat harga minyak akhirnya tereskalasi naik seperti itu ya, dan itu membuat juga pada akhirnya inflasi akan berpotensi mengalami kenaikan. Dan kalau kita bicara The Fed, otomatis akan semakin menjauhi angka 2%. Itu bisa membuat yang sekarang ini kan kondisi The Fed ini sudah mulai agak-agak less hawkish gitu ya. Kita belum bisa katakan absolute dovish, tapi sudah mulai agak less hawkish. Tapi kalau ketika inflasi kita cermati sudah mulai ternyata lebih dari 3,7% untuk yang CPI-nya, kemudian PCE mungkin di atas 3,5%, bukan tidak mungkin nanti Desember atau mungkin Januari itu ada terjadi kenaikan suku bunga. Itu yang membuat juga volatilitas akan semakin meningkat lagi, dan berpotensi memang rupiah akan terjadi tekanan ketika itu terjadi kenaikan di luar sana. Baik, kalaupun The Fed menaikkan 25 basis point, ini kan sebenarnya Bank Indonesia sudah terlebih dahulu menaikkan begitu. Apakah ada peluang mungkin rupiah untuk tetap berada di 15.500 hingga akhir tahun? Kalau memang ternyata kenaikannya di Desember, The Fed akan menaikkan 25 basis point, sementara kita di November atau Desember tahun ini kita tidak menaikkan, maka saya rasa memang agak cukup less likely happen ya untuk 15.500, karena ya kembali lagi spreadnya kan akan semakin kecil ya, selisihnya 25 basis point, kemudian untuk yield obligasi saya rasa juga akan semakin menyempit lagi, tidak selebar sekarang. Jadi itu memang yang perlu dicermati. Jadi saya rasa Pak Peri dengan para deputi gubernur deputi pun akan diskusi dan berpikir keras ya bagaimana supaya spreadnya akan tetap oke gitu. Jadi win-win solution di antara government, kemudian BI, kemudian masyarakat juga tidak ada yang terlalu terbebani cukup berat gitu ya, tapi terjadi titik tengah atau balancingnya seperti apa. Baik, kita beralih ke Pak Dharma. Pak Dharma, selama ini perekonomian di Indonesia ini sebenarnya masih dalam zona aman, tapi kita sudah melihat ada perlambatan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya begitu. Dan pekan depan kita menunggu seperti apa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga. Apakah Anda lihat ini akan mempengaruhi pergerakan rupiah? Saya melihat potensi daya tarik RI ya, khususnya dari sektor-sektor infrastruktur, kemudian sumber daya alam juga saya rasa akan menarik investor itu masuk kembali ya. Jadi saya rasa memang momentum-momentum seperti ini mungkin nantinya memang bisa diantisipasi oleh pasar ya, karena mungkin Fed saat ini memang kebijakannya memang sedikit agak dovish, tapi memang cenderung akan kedepannya akan hawkish. Tapi kalau kita ngelihat dengan kondisi ke depan saat ini, dan memang kalau lihat kebijakan dari Presiden Jokowi yang memang gencar untuk infrastruktur itu sendiri, saya rasa investor akan melihat sisi positifnya ya, saya rasa untuk kedepannya, sehingga kemungkinan untuk rupiah untuk kembali menguat saya rasa di tahun depan pun kemungkinan besar pasti ada.